Assalamualaikum. Halo sahabat Yaya semuanya. Di sini adalah podcast pertama aku nih. Di masa pandemi seperti ini, teman-teman semua jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan ya. Dan jangan lupa untuk selalu berpikir positif. Dan yang paling utama, kita harus selalu sabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dijelaskan, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di podcast pertama aku kali ini, aku mau sharing-sharing nih mengenai dahsyatnya kekuatan berpikir positif dari bukunya Norman Canfield. Memang untuk selalu berpikir positif, kita perlu sering-sering berlatih kok ya. Aku pribadi juga terkadang susah banget untuk mengkondisikan agar pikiran juga selalu positif. Wajar lah ya, aku juga manusia. Sebenarnya apa sih berpikir positif itu menurut teman-teman? Kalau di bukunya Norman ini, berpikir positif itu merupakan sikap mental yang melibatkan proses memasukkan pikiran-pikiran, kata-kata, dan gambaran-gambaran yang membangun bagi perkembangan pikiran kita. Jadi, pikiran positif itu bisa menghadirkan kebahagiaan, sukacita, kesehatan, serta kesuksesan dalam setiap situasi dan kondisi kita loh. Terus, gimana sih langkah menuju sikap mental yang positif ini? Jadi, yang pertama itu, kita kuasai pikiran kita dengan penuh keyakinan. Kita harus mengendalikan pikiran kita dengan penuh keyakinan. Kita sendiri itu memiliki kekuasaan penuh loh untuk mengarahkan semangat kita, emosi kita, naluri kita, kecenderungan-kecenderungan kita, perasaan kita, suasana hati kita, dan perilaku kita menuju sebuah hasil yang akhir. Untuk menangkis segala hal negatif, kita perlu mengafirmasikan pikiran kita selalu seperti ini teman-teman. Pikiran saya adalah milik saya. Saya akan mengendalikannya. Jadi, jangan memperbolehkan orang lain untuk bisa mengendalikan pikiran-pikiran positif kita menjadi pikiran negatif. Yang kedua, tetapkan pikiran kita pada apa yang kita inginkan dan singkirkan dari apa yang tidak kita inginkan, teman-teman. Jadi kita harus belajar mendisiplinkan pikiran kita dan memvisualisasikan hal-hal yang kita inginkan. Jangan biarkan lingkungan atau orang lain mendiktekan bayangan negatif kepada kita. Kemudian yang ketiga, mari kita terapkan hukum paman nih teman-teman. Jadi, perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Jangan memperlakukan orang lain dengan buruk jika kita tidak ingin diperlakukan dengan buruk. Mari kita mencari hal-hal baik pada setiap orang dan setiap situasi secara konsisten. Kemudian yang keempat, mari kita singkirkan semua pikiran negatif melalui pemeriksaan diri. Jadi, kebanyakan kita itu tidak bisa menyadari bahwa kita sedang berpikir negatif ya teman-teman. Kecuali kita secara sadar berusaha untuk memeriksa pikiran kita, tindakan kita dan reaksi kita sendiri. Jadi begini caranya teman-teman. Cukup tanyakan pada diri kita, apakah ini positifkah atau negatifkah?
ketika kita tidak bisa menguasai pikiran kita, maka reaksi kita cenderung akan negatif kan ya teman-teman. Semakin kita sering berlatih menggunakan sikap mental positif, semakin cepat kita menyadari munculnya pikiran negatif itu. Jadi, mari kita sama-sama untuk sering berlatih ya. Yang kelima, mari kita berbahagia. Mari kita membuat orang lain bahagia juga. Supaya kita bahagia, kita harus bertingkah seperti orang yang bahagia, teman-teman. Dan agar kita bersemangat, kita juga harus bertingkah bersemangat. Kita pada akhirnya akan mengalami rasa bahagia dan semangat yang akan terlihat dengan sendirinya, tanpa kita harus memusatkan pikiran kita. Yang keenam, mari kita membentuk kebiasaan untuk bertoleransi nih teman-teman. Kita harus berpikir terbuka terhadap orang lain. Mari kita untuk mencoba menyukai dan menerima orang lain apa adanya, dan bukan menuntut atau berharap mereka bisa seperti yang kita harapkan. Kita mencari kebaikan dalam diri orang lain, dan mari kita belajar untuk menyukai orang lain ya teman-teman. Dan yang ketujuh, mari kita memberikan sugesti positif pada diri kita sendiri. Apa sih sugesti itu teman-teman? Sugesti adalah stimulus tertentu yang dikirim menuju otak kita kepada kelima panca indera kita yang kita punyai. Panca indera kita yang kita punyai yaitu penglihatan, pendengaran, perasa, peraba, dan pembahu. Mari kita upayakan yang masuk dalam kelima indera kita itu adalah hal yang bermanfaat dan memberikan kebahagiaan. Jadi intinya mari kita mengambil yang indah-indah saja ya teman-teman. Dan yang terakhir dan yang paling utama adalah mari kita menggunakan kekuatan doa. Karena ketika kita berdoa, percayalah pada apa yang kita minta. Dalam setiap badai, jiwa kita akan mendapatkan perlindungan dari sebuah doa. Yeay, jadi itulah ke-8 cara yang bisa teman-teman praktekkan nih dan sering-sering dilatih ya mengenai langkah menuju sikap mental yang positif. Podcast selanjutnya aku masih bakalan membahas mengenai dahsyatnya kekuatan berpikir positif nih. Jadi jangan lupa untuk sering-sering dicek ya. Semoga podcast aku ini memberikan manfaat untuk semua sahabat Yaya. Stay healthy, happy, and positive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.